Pemirsa, setelah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, pasien cacar monyet asal Bandung dinyatakan sembuh. Dinas Kesehatan Kota Bandung hingga kini masih mengawasi anggota keluarga yang pernah kontak dengan pasien. Seorang pasien cacar monyet asal Kota Bandung dinyatakan sembuh oleh tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin. Meski demikian, Dinas Kesehatan Bandung masih mengawasi keluarga yang kontak erat dengan pasien. Sebelumnya pasien dinyatakan positif cacar monyet pada bulan Oktober lalu. Setelah perawatan intensif, pasien dinyatakan sembuh. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan terhubung dengan dokter spesialis kulit Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Profesor Dr. Hendra Gunawan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, hingga saat ini, Waalaikumsalam, Prof. Hingga saat ini total sudah ada berapa pasien cacar monyet yang sudah ditangani di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk kasus cacar monyet atau sekarang kita menggunakan istilahnya Mpox, itu yang terkonfirmasi itu satu pasien, kemudian ada satu pasien yang kita kirimkan sampel, ternyata hasilnya negatif, dan ada beberapa kasus rujukan dari beberapa rumah sakit dan juga rekan-rekan dokter yang dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan berdasarkan hasil penilaian kami, pasien-pasien yang dirujuk tersebut bukan merupakan pasien cacar monyet atau Mpox. Ya, demikian. Prof, ini apa sih bedanya cacar monyet ini dengan cacar yang biasa terjadi? Cacar air atau cacar air api, gitu, Prof? Ya, betul. Jadi memang kalau secara klinis cacar monyet atau Mpox ini hampir sama dengan cacar air kalau istilah kita lah varicella. Tetapi ada beberapa gejala klinis yang agak sedikit berbeda. Apa tuh, yaitu Prof? Ya. Nah, ini memang perlu pemeriksaan oleh dokter yang berkompeten dalam hal ini, ya dokter atau dokter spesialis kulit kelamin atau juga dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, pada cacar monyet yang saat ini wabah atau mulai dari tahun 2022 wabah, itu sebagian gejala klinisnya ada ruam pada kelamin dan juga sekitar anus. Ya, kemudian juga pada beberapa kasus biasanya dia ruam kulitnya itu terlokalisir, agak berbeda dengan cacar air atau varicella yang biasanya dia hampir mengenai seluruh tubuh. Meskipun pada beberapa kasus yang derajatnya berat, pada kasus Mpox atau cacar monyet juga bisa mengenai seluruh tubuh. Demikian. Lantas untuk pencegahan dari penularan penyakit cacar monyet ini seperti apa, Prof? Ya, secara umum tentu saja kita perlu menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian karena penularan dari cacar monyet ini dapat melalui kontak erat. Kontak eratnya bisa melalui muka dan muka karena dia melalui droplet atau percikan dari hidung atau mulut. Maka kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang cukup crowded atau penuh, perlu memakai masker. Kemudian juga tadi kalau misalnya kita memiliki seseorang yang kontak dengan sudah terkonfirmasi atau diduga cacar monyet, maka memang perlu ada tindakan-tindakan khusus, ya, seperti misalnya pasien tersebut diisolasi di ruang terpisah, kemudian menggunakan peralatan, baik peralatan mandi, pakaian yang terpisah, sehingga tidak kontak erat dengan kita. Ya, Dok, jika kita melihat lokasi dari timbulnya ruam, ada juga stigma yang menyebut bahwa cacar monyet ini identik dengan kasus penyakit menular seksual, begitu, Dok. Apakah ini benar, Dok? Iya, baik. Jadi memang mengenai cacar monyet Mpox saat ini berbagai macam penelitian sedang dilakukan, termasuk bagaimana proses transmisi, sumber infeksi, gejala klinis dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan data-data yang masuk, laporan yang masuk baik di luar negeri maupun data-data laporan kasus cacar monyet atau Mpox yang ada di Indonesia, umumnya terjadi pada populasi kunci. Oleh karena itu diduga
juga bahwa Mpox ini merupakan bagian dari penyakit infeksi menular seksual atau STI. Tetapi kita belum mendeklar secara resmi apakah kasus wabah ini adalah Mpox yang saat ini adalah STI atau bukan, atau infeksi menular seksual atau bukan. Ya dok, saya terakhir ini penasaran juga tentang populasi kunci ini seperti apa sih dok? Ya, pada mereka-mereka yang melakukan hubungan seksual tidak aman, ya, yang melakukan hubungan seksual beresiko. Nah, itu yang perlu berhati-hati. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Hendra, dokter spesialis kulit Rumah Sakit Hasan Sadikin. Semoga dengan adanya penelitian dengan Mpox ini bisa langsung ketemu vaksinnya sehingga bisa divaksini seluruh warga khususnya di Indonesia ya. Iya, terutama buat orang-orang yang sudah terinfeksi atau mencegah ini harusnya ada upaya preventif begitu ya, agar tidak menyebar ke yang lainnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, perajin tahu tempe di sejumlah daerah mengeluhkan kenaikan harga kedelai sejak beberapa hari terakhir. Di Bogor dan Tegal, Jawa Tengah, perajin terpaksa menaikkan harga atau memperkecil ukuran tahu tempe agar tidak merugi. Perajin tahu tempe di Kota Bogor, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Akibatnya mereka terpaksa menaikkan harga atau mengecilkan ukuran tahu tempe agar bisa terus berproduksi. Di Bogor, harga kedelai saat ini mencapai Rp13.500 per kilogram dari sebelumnya Rp11.500. Ya, imbasnya kan sampai ke rakyat kecil karena kayak kita jualannya kan gorengan begini mah akhirnya pembeli juga menurun, Pak. Ya otomatis mah pihak pemerintah mah harus turun tangan lah gitu, ngatasin ini gitu. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, menaikkan harga produksi juga menjadi solusi bertahan di tengah kenaikan harga bahan dasar pembuat tahu dan tempe. Harga jual yang tinggi membuat konsumen mengurangi pembelian hingga berdampak pada kelangsungan perajin. Terakhir 12.500 naik 100, tapi pertama cuma 9.500. Tapi nggak pernah turun ya Bu? Iya, naik terus. Menurut perajin, sejumlah rumah produksi tahu tempe telah berhenti karena tidak sanggup memenuhi biaya produksi. Para perajin khawatir usaha mereka bisa tutup permanen bila harga kedelai impor terus melonjak. Dari Bogor dan Tegal, Andi Firmansyah, Unibar, iNews melaporkan.